Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadine Kurniawidiani, saya kelas 9C. Video ini merupakan hasil final project saya. Video ini berisi analisis unsur intrinsik sebuah film Sekolah Rimba. Hai semua, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada materi kali ini, siswa kelas 7 mungkin masih terbilang asing dengan unsur intrinsik. Mengapa ada unsur intrinsik dalam sebuah pelajaran bahasa Indonesia? Pelajaran bahasa Indonesia sangat identik dengan membuat karangan cerita. Dalam cerita tentunya memiliki sebuah struktur agar terciptanya cerita menjadi lebih bersifat membangun dan membuat pembaca menjadi tertarik. Unsur intrinsik inilah yang kemudian akan dikembangkan sedemikian rupa supaya mengikuti tema yang sudah ditentukan. Unsur intrinsik memiliki beberapa macam, diantaranya yaitu tema, tokoh, watak tokoh, latar belakang, alur, sudut pandang, dan amanat. Dari ketujuh struktur tersebut, masing-masing memiliki perannya sendiri atau dengan kata lain, memiliki fungsinya masing-masing. Yang pertama ada tema. Tema memiliki peran penting untuk menjadi sebuah gagasan dalam cerita atau makna cerita. Tema memiliki fungsi yaitu mempermudah seorang pengarang dalam menuliskan sebuah cerita. Kenapa harus ada tema? Tentunya, tema dibangun sebagai penentu judul cerita. Tema memiliki beragam jenis, diantaranya tema sosial, tema jasmani, tema ketuhanan, dan lain sebagainya. Yang kedua, tokoh. Tokoh merupakan pelaku atau pemeran dalam cerita yang meliputi orang atau karakter yang ditampilkan dalam sebuah cerita. Fungsi tokoh adalah mengantarkan ke arah pembuka, konflik, dan penyelesaian cerita. Kenapa harus ada tokoh? Tokoh merupakan hal yang penting untuk mengembangkan sebuah cerita. Tanpa adanya tokoh, cerita tidak akan bisa terbuat. Tokoh memiliki 3 jenis, yaitu tokoh protagonis, memiliki sifat baik, tokoh antagonis, memiliki sifat yang bertentangan dengan protagonis, dan yang terakhir, tokoh tritagonis, merupakan penengah. Yang ketiga, watak tokoh. Watak tokoh merupakan sifat karakter yang diciptakan oleh pengarang. Watak tokoh berfungsi sebagai gambaran sifat-sifat tokoh pada cerita dengan alasan atau tindakan tertentu. Kenapa harus ada watak tokoh? Watak tokoh dapat membuat cerita menjadi lebih menarik. Keberadaannya menjadikan cerita menjadi lebih hidup. Jenis-jenis watak tokoh yaitu marah, penyabar, ceria, pemaaf, tidak percaya diri. Yang keempat, latar belakang. Latar belakang merupakan suasana suatu peristiwa yang terjadi di dalam sebuah karya. Latar belakang berfungsi sebagai pemberi informasi situasi mengenai ruang dan tempat serta keadaan batin para tokohnya. Kenapa harus ada latar belakang? Latar belakang memberikan gambaran yang jelas supaya peristiwa-peristiwa yang terjadi benar-benar memberikan informasi yang jelas. Jenis-jenis latar belakang adalah ada latar tempat, yaitu lokasi terjadi suatu peristiwa, latar waktu, yaitu masalah kapan terjadinya suatu peristiwa, dan yang terakhir latar suasana, yaitu situasi atau kondisi terjadinya. Yang kelima, sudut pandang. Sudut pandang menceritakan bagaimana hubungan antara penulis dan pembaca dalam imajinasi sebuah cerita. Fungsi sudut pandang adalah menyampaikan suatu arah pandang seorang yang kemudian disampaikan dengan baik kepada para pendengar atau pembacanya. Kenapa harus ada sudut pandang? Sudut pandang memiliki pengaruh besar yang merupakan pusat narasi sebagai penentu gaya cerita. Jenis-jenis sudut pandang ada 4, yaitu yang pertama, sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama, yang kedua, sudut pandang orang pertama sebagai pelaku sampingan, yang ketiga, sudut pandang orang ketiga sebagai serba tahu, dan yang terakhir, sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat. Yang ketujuh, amanat. Amanat merupakan pesan moral yang ingin disampaikan pengarang kepada pembacanya. Amanat biasanya berada di akhir cerita. Fungsi amanat adalah agar pembaca bisa menarik kesimpulan dari apa yang pembaca nikmati dari suatu cerita. Kenapa harus ada amanat? Cerita tersebut tidak hanya untuk menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi pembacanya, dan dapat dijadikan sebagai motivasi. Jenis-jenis amanat terbagi menjadi 2, yaitu amanat tersurat dan amanat tersirat. Amanat tersurat disampaikan secara langsung dan jelas, dan amanat tersirat disampaikan secara tidak langsung dan tidak jelas. Sekolah Rimba merupakan film yang mempelajari akses pendidikan seperti yang paling utama adalah baca tulis, dan berhitung harus menjadi dasar yang dimiliki oleh orang Indonesia, baik yang ada di kota maupun di desa atau di pedalaman suku, seperti suku Rimba yang ada di Jambi, agar tidak terjadinya kembali eksploitasi alam. Film Sekolah Rimba juga mengajarkan betapa pentingnya pendidikan dan mengajarkan kita untuk bisa mencintai dan menjaga alam.
Analisislah sebuah film sekolah rimba dengan unsur intrinsik yang lengkap. Sekian materi yang saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.